Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 30 Maret 2021 hari Selasa ya. Jadi ini break sesi 1 saya buat analisa sahamnya. Perlu diingat ya, jadi analisa saham itu bukan berarti rekomendasi saham. Jadi saya tidak merekomendasikan buy, juga tidak merekomendasikan sell ya. Jadi saya analisa. Jadi bagi yang sudah punya, kira-kira pasang trailing stopnya di mana dan stop lossnya di mana. Jadi yang belum punya, kalau ingin buy, kira-kira buy-nya di mana ya. Jadi itulah analisanya ya. Jadi saya tidak merekomendasikan buy, harus buy atau harus sell ya, enggak ya. Keputusan di tangan masing-masing ya. Kemudian sebelum kita bahas mengenai sahamnya, saya bahas dulu mengenai IHSG ya. Kalau kita lihat di sini, IHSG saya sudah sebutkan minggu sebelumnya ya, dan minggu-minggu sebelumnya ya. Bahwa dia sebelumnya menguji area sideways-nya dia ya, kurang lebih di 6150 sampai 6395 ya. Dan kita lihat minggu lalu dia berusaha untuk naik ke atasnya 6150 ya. Hanya saja hari ini sepertinya dia kekurangan tenaga untuk bisa naik lagi ke atas 6150 ya. Cenderung untuk menguji swing low sebelumnya tanggal 25 Maret 2021 ya IHSG ya, di kurang lebih 6058. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harganya ya, kita lihat dari weekly-nya ya, dia sudah lower high, close-nya sudah lower ya sampai hari ini ya. Cuma dia low-nya dia masih higher daripada minggu sebelumnya ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, kalau yang sudah punya saham-saham yang big cap terutama ya, jadi hati-hati kalau IHSG-nya sudah mulai turun di bawahnya 6058 ya. Jadi kalau dia membentuk new low ya, atau close di bawahnya low yang sebelumnya yang tanggal 25 Maret ya, ada kemungkinan dia akan mencapai target koreksi berikutnya kurang lebih sekitar sini ya. Ini kalau kita lihat di sini swing low-nya sekitar 5735 ya, sampai close-nya 6000 ya. Jadi dia akan menguji level kurang lebih sekitar 5700 sampai dengan 5800 ya. Target koreksinya kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya, low yang sebelumnya ini sekitar 6058 ya. Jadi kita ambil acuan 6050 aja ya. Kalau misalnya dia IHSG gagal bertahan di atasnya 6050, maka yang portfolionya kebanyakan big caps ya, mulai hati-hati ya. Dicek lagi apakah perlu dijual dulu, apakah masih hold ya, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan siang ini saya akan membahas saham 14 saham ya. Jadi lebih banyak daripada yang biasanya. Jadi 14 saham ini transaksi value-nya yang terbesar ya. Kemudian kenaikannya di atas 1%. Jadi sebelumnya 2%. Karena IHSG-nya agak lesu ya, saya ambil yang kenaikannya minim 1% dan transaksi value-nya 14 value transaksi terbesar ya. Ya, saya mulai dulu dari WIIM ya, Wismilak ya. WIIM ini sudah saya bahas di analisa harian kemarin ya. Kalau kita lihat hari ini dia berhasil higher high ya. Jadi yang sudah buy pasang aja trailing stopnya di low-nya kemarin ya, minim ya 900 dan low-nya sebelumnya ya 860. Atau maksimum ya kalau mau pasang stop lossnya di levelnya ini ya 815, yaitu di area Fibonacci extension 61,8% nya. Jadi dia minggu ini sampai minggu kedepannya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya 1020 ya. Jadi yang belum punya boleh saja buy ya. Nanti kalau sesi keduanya naik ke atasnya 975 boleh buy. Hanya saja buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1020 ya, itu boleh tambah lagi, breakout lagi. Breakout dia boleh tambah lagi. Target berikutnya kalau kita lihat di Fibonacci extension 107,2%, dia masih memungkinkan untuk mencapai level 1200 ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 1020. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 1200, boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih sekitar 1400 ya. Itu berdasarkan ilmu Fibonacci extension. Kira-kira target price-nya di mana kalau dia berhasil breakout ya. Jadi yang mau buy tunggu, kalau dia hari ini higher high dari 975 boleh buy.
Kemudian dia akan tes ini ya, swing high sebelumnya 1020. Kalau dia berhasil naik ke atas 1020, boleh tambah lagi ya untuk WIM. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif, sebanyak-banyaknya ya, secukupnya aja. Kemudian yang kedua, BIFIC ya, Bank Victoria Internasional. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya saya nggak menyarankan buy, karena kita lihat di sini volumenya dia kecil gitu ya, terus tiba-tiba naik tinggi, volumenya tinggi, kemudian disuspend berhari-hari, kemudian dia turun, dan sekarang volumenya mulai naik dan kelihatannya dia mulai berjuang untuk naik kembali ya, kembali ke atas. Kita coba analisa sahamnya ya. Jadi saya ambil aja mulai dari, saya gunakan Fibonacci retracement aja ya, dari awal ini ya, paling awal sendiri Maret sampai dengan ini ya, sampai atasnya ya. Bentar saya pakai magnet biar korek tepat. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi saya ambilnya dari 50 ya, ketika dia masih jatuh banget sampai 50, sampai dia bangkit sampai 320 ya. 320 dia di tanggal, kalau kita lihat di sini tanggal 1 Maret 2021. Nah, kalau kita lihat di sini, dia saat ini akan berusaha untuk bertahan di atasnya Fibonacci retracement level 161, berusaha untuk bertahan di atas Fibonacci retracement level 61,8 ya, yaitu di 150-an ya. Angkanya sih di sekitar 153 sampai dengan 158 ya. Kalau di sini kita lihat ada swing high-nya ya. Jadi bagi yang sudah punya BIFIC ini, pasang aja stop loss-nya di 160 dan 153 ya. Atau minim di sini lah, 150 loh. Jadi pasangnya dua tahap ya, 160 dan 150 bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, buy-nya kalau mau buy ya, boleh saja, cuma jangan terlalu banyak ya, secukupnya. Dia kalau sudah berhasil naik minimum ke atasnya ini ya, 185 ya. Di sini kita lihat adalah Fibonacci retracement level 50%. Kalau dia berhasil naik ke atas 185 boleh buy ya. Nah, kalau sekarang kita lihat kan hari ini kan high-nya sampai 182. Jadi kita tunggu ya kalau yang mau buy ya. Jangan langsung buy karena belum pasti dia akan berhasil breakout. Bisa saja dia malah turun ke bawah ya setelah kita buy ya. Ya, seperti itu. Jadi kita tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 185. Target pertamanya dia akan menguji level Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu kurang lebih di sini 200, kalau angkanya 217 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada swing high-nya, di sini swing high-nya 228 ya. Jadi kalau kita ambil pas di harga gap down sebelumnya, ketika dia gap down ya, ARP ya, ARP gap down dia di 218. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya 185 boleh buy. Target terdekannya di harga ini ya, 218 maksud saya ya, 218. Jadi target price itu bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia bertahan di atas 218 naik lagi. Jadi kalau naik ke atasnya ini ya, swing high-nya kalau kita lihat di sini, swing high-nya dia di harga 228. Kalau berhasil naik lagi ke atas 228, maka target berikutnya dia akan menguji level sekitar 255 sampai dengan 260. Kalau dia masih naik lagi ke atas 260, maka target berikutnya ya dia akan menguji ini ya, ketika dia disuspend ya sekitar area 308 sampai dengan 320 swing high-nya. Itu untuk BIFIC ya. Saya belum baca apakah ada aksi korporasi ya, nanti dicek sendiri ya. Jadi saya analisa berdasarkan murni analisa teknikal ya, bukan berdasarkan aksi korporasi atau apa, saya belum cek ya. Kemudian untuk baca Bank Kapital Indonesia hari ini kenaikannya untuk sesi 1 lumayan tinggi ya, 16,03% ya. Nah, bagi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya kalau dia low di bawahnya ini ya, 452. Kalau dia turun di bawahnya 452, lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau mau pasang trailing stop, kalau sudah buy di bawah ya, itu trailing stopnya pasang aja mulai dari kalau kita lihat high-nya di sini 520 ya.
ya. Jadi mulai pasang dari 520, kemudian 500 kurang lebih di Fibonacci retracement level 78,6% ya. Jadi 520, 500, dan kalau turun lagi di bawahnya ini 452, lebih baik jual dulu semuanya. Jangan sampai hold atau average down, karena dia ada kemungkinan turun lagi ke bawah sampai level yang di bawahnya ini ya, kurang lebih sekitar kalau kita lihat di sini 370-an ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja, tapi karena saya tunggu sekalian ya. Kalau dia berhasil naik, ini kalau paling cepat ya, naik ke atasnya 565. Atau kalau mau lebih amannya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement level 61,8%, yaitu di atasnya 600 ya. Jadi untuk lebih amannya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 600. Kalau mau to restart buy lebih awal ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 565. Target price berikutnya di mana? Kalau kita lihat di sini, kalau Fibonacci retracement level 50 di sekitar 660-an ya. Kalau kita lihat di sini ada high-nya 670. Jadi itulah target terdekatnya ya. Jadi target price itu bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 670, boleh tambah lagi karena dia akan menguji di level Fibonacci retracement level 8,2%, yaitu di sekitar 725. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 725, boleh tambah lagi average up ya. Targetnya di mana? Maka dia akan menguji level retracement level 23,6%, kurang lebih sekitar 800 sampai dengan di sini angkanya 840 ya. Nah, itu untuk baca ya, Bank Capital Indonesia. Kemudian untuk film ini saya sudah pernah bahas di analisa harian untuk film. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya mulai dari low-nya hari ini ya, boleh ya 356, kemudian sampai maksimum di low-nya 25 Maret ya 336. Jadi kalau turun di bawahnya 336, lebih baik jual dulu karena dia akan menguji lagi level Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu sekitar 300. Kemudian bagi yang belum punya, bagaimana ya Pak Sunar ya? Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 382, di sini swing high-nya 384. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 384 ya, lebih baik ya yang belum punya. Tapi jangan terlalu banyak ya, seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, karena kalau kita lihat di sini ini resistennya cukup kuat ya, 18 Januari 2021 ya. Jadi kalau naik ke atasnya 384 boleh beli ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 414, boleh tambah lagi atau buy up istilahnya ya, atau average up ya. Target terdekatnya gimana? Kalau kita lihat di sini Fibonacci extension level 197,2% di sekitar 495 ya. Jadi kurang lebih 500 bisa lah ya. Kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 500. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500, boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya kurang lebih di 600, yaitu Fibonacci extension level 161,8% ya. Itu untuk emiten film ya. MD Pictures TBK ya. Tapi jangan terlalu banyak ya, banyak bertahap aja secukupnya. Karena kalau kita lihat di sini, film ini terangkat naik karena euforia aja ya. Euforia influencer katanya ya. Influencer terkenal. Nah, dia katanya borong saham film, terus untungnya banyak ya, sampai share miliaran ya. Nah, kita hati-hati aja karena kita lihat di sini transaksinya sudah nggak seramai dulu ya volumenya ya, walaupun masih ada volumenya sedikit lah. Dan kita lihat di sini grafik asingnya sudah mulai naik ya. Kita nggak tahu itu apakah benar-benar asing atau hanya permainan beberapa oknum aja. Nah, jadi yang penting ya kita fokus ke pergerakan harganya saja ya. Jadi mulai buy kalau dia berhasil naik ke atas minim 384 ya, buy. Kemudian kalau breakout di atas 414, boleh tambah lagi buy up. Kalau naik lagi ke atasnya 107,2%, di atasnya 495 atau di atasnya 500, boleh tambah lagi ya. Kemudian target berikutnya kurang lebih di 600 ya. Kalau Fibonacci extension level 161,8%. Kemudian TPIA. Saya sudah bahas juga di analisa sebelumnya TPIA. Jadi kalau kita lihat di sini, saya tariknya aja mulai dari saya menggunakan extension level aja ya. Karena kita lihat di sini dia sudah breakout. Maksud saya sudah hampir breakout ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sejak dia sudah berhasil breakout ke atas Fibonacci extension 100% ya, di
Dia sekarang kurang lebih di testing area resistance Fibonacci extension 127,2%, yaitu kalau kita lihat high-nya di sini 11.350. Kalau di 127,2% ya di 11.450. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 11.000 dan di maksimum ya, maksimum di 10.450 bagi yang sudah punya ya, trailing stopnya atau stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia breakout sekalian ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 11.350, boleh buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kita mengingat kedepannya masih belum pasti ya. Ini kan dia sudah berhasil recovery dan naiknya sudah lumayan, dan kita lihat di sini ini tahun 2020 awal ya, maksud saya 2019 akhir. Bentar saya lihat ya, ini akhir 2019 ya. Dia nggak mampu untuk naik lagi ke atasnya yang ini ya, resistennya di sini 10.600, dan dia bahkan turun-turun. Jadi hati-hati, ini kan dia saat ini akan menguji breakout ya. Jadi buy-nya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 11.350. Kemudian kalau dia berhasil breakout, target price-nya di mana? Maka target price berikutnya di, kalau kita ambil acuan 161,8%, dia di 12.850 ya. Itu untuk TPIA. Jadi untuk TPIA baiknya bertahap aja, nggak perlu buru-buru, karena kalau kita lihat di sini TPIA ini dia kalau naik perlahan-lahan gini ya, dia nggak kalau sudah naik dia perlahan-lahan, beberapa candle masih bisa naik ya, tapi dia tiap harinya dia candlenya istilahnya dia perlahan-lahan tapi pasti naik ya kalau dia lagi uptrend ya. Dan breakout juga sama ya. Ya cuma kalau kita lihat di sini baiknya bertahap aja, mulai dari 11.350 ya. Dan itu kalau naik lagi ya, misalnya kita gunakan setiap kelipatan 100, kita tambah lagi boleh sampai target price terdekatnya. Kalau dia tercapai targetnya, kalau di extension level 161,8%, dia di 12.850. Tapi menurut perkiraan saya, kalau dia berhasil breakout di 11.350, dia masih memungkinkan untuk mencapai target paling tidak 12.000 ya, atau 12.500. Ya syukur-syukur kalau kita dapat dikasih extension 161,8% di 12.850. Itu untuk TPIA. Kemudian berikutnya untuk DGIG. Jadi untuk kemarin ada saya bahas sekilas yang mengenai DGIG ya, yang sudah punya trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Hari ini dia fluktuasinya juga tinggi juga ya. Jadi kalau kita lihat penutupan di 57 ya. Yang sudah punya pasang aja. Kalau kita lihat di sini, ini 57 ini adalah titik penting ya. Jadi menurut saya kalau turun di bawahnya ini swing high-nya 56 ya. Kalau dia turun bawahnya 56, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya low-nya hari ini, kalau kita lihat low-nya hari ini di 54, kalau turun bawahnya 54 lebih baik jual dulu, karena resiko akan ke 50. Bagi yang mau buy, saya masih belum menyarankan buy ya untuk DGIK ya, karena kalau kita lihat di sini ini ekornya tinggi ke atas ya. Saya tak khawatirnya kalau kita belinya di high breakout, nah nggak lama lagi di bawah turun ke bawah ya, karena kita lihat ini 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut ya, dia ekornya tinggi ke atas ya. Jadi kalau kita buy on breakout, resiko nanti turun lagi. Kalau kita buy on weakness, nanti resiko turun lagi ke 50, nyangkut ya. Jadi serba susah. Jadi lebih baik saya belum menyarankan buy untuk DGIK. Kemudian untuk di GJTL, gajah tunggal, bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 890, dan kalau dia turun di bawahnya 820 lebih baik jual dulu semuanya ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya banyak tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 980 ya. Jadi kalau naik ke atas 980 buy, kemudian dia akan menguji swing high yang di sini ya 1020 ya. Kalau naik lagi ke atas 1020 boleh tambah lagi buy up ya. Nah, kemudian kalau breakout dia targetnya di mana? Nah, kalau menggunakan Fibonacci extension saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya ya, GJTL saya sudah pernah bahas. Kalau dia berhasil breakout di atasnya 1020, maka targetnya adalah di Fibonacci extension level sekitar 127,2% ya. Kita lihat di sini sekitar tahun 2017, yaitu kurang lebih di harga sekitar 1250 sampai dengan 1295 ya. Kalau angkanya Fibonacci extension 107,2% di 1230 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1300 boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level
area Fibonacci extension level 161,8%, yaitu kurang lebih di area 1500 ya. Itu untuk analisa weekly-nya GJTL. Kemudian untuk berikutnya, jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif buy ya kalau ingin buy ya GJTL ya. Karena sejauh ini dia masih cukup bagus tertahan di atas Fibonacci retracement levelnya 23,6% ya, di 830 ya, di 820 lah untuk GJTL. Kemudian untuk MCAS MCAS terintegrasi ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stop ya, kalau dia turun di bawahnya 4040 dan 4000 ya. 4040 sebentar, maaf di sini maksudnya 4490 dan di sini kita lihat jadi 4490 dan 4410 ya. Kalau yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di sana atau stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini dia swing high tertingginya dia di 4670 ya. Dan yang sebelumnya di sini ya, dia sudah berhasil breakout 4710, hanya saja kali ini dia masih berusaha untuk bertahan di atasnya titik breakoutnya ya. Sebelumnya di sini dia resistannya 4670 ya. Jadi saya coba ambil pakai Fibonacci extension ya untuk MCAS ya. Insert Fibonacci extension. Kalau kita lihat di sini, saya ambilnya mulai dari titik ini aja ya. Memang saya ambilnya agak singkat di sini, karena kalau ambil di bawah terlalu jauh ya. Saya ambilnya dari sini. Ya kurang lebih di sini ya. Jadi dia menguji area extension level 161,8% sampai dengan 261,8% ya. Mulai tahun 2021 dia menguji ya. Ini kalau kita lihat ini akurasinya bagaimana untuk Fibonacci extension ya. Kita lihat aja, ini 101,8 adalah target extensionnya. Ini merupakan supportnya dari sebelumnya ketika dia sudah berhasil breakout di awal tahun 2021 dan dia cenderung sideways ya. Jadi yang belum punya, saran saya paling cepat belinya ya kalau dia berhasil naik ke atasnya 4710 buy ya. Hari ini sesi kedua, kalau dia berhasil naik ke atas 4710 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya Fibonacci extension level 261,8%, boleh tambah lagi ya, yaitu di atasnya 4880 lah kalau kita lihat angkanya ya. Nah, kalau dia breakout lagi Pak Sunar, naik lagi, nah itu belinya di mana? Karena dia di sini ekstensi 261,8% sudah cukup tinggi ya untuk menurut ekstensi level Fibonacci-nya ya. Jadi kalau dia naik lagi di atasnya 261,8, saran saya kalau mau tambah lagi boleh ya. Jadi usahakan tambahnya setiap kelipatan 100 saja ya. Kalau dia naik 100, per 100 rupiah naik tambah lagi. Kemudian kalau dia turun ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya bertahap ya. Jadi kalau mau buy, tunggu aja sekalian kalau dia hari ini higher high dari 4710 ya, boleh buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena saya juga kurang seberapa pasti ya mengenai emiten ini, jadi buy-nya ya secukupnya aja ya. Kalau naik lagi naik, jadi kalau dia breakout 4710 buy, kalau naik lagi 4810 ya tambah lagi gitu ya. Kemudian sambil pasang trailing stop ya. Jadi perhatikan aja. Kalau kita lihat di sini pembelian asing juga masih lumayan tinggi walaupun volumenya kecil ya. Volumenya kecil ya di sini ya. Nah, itu untuk MCAS. Kemudian berikutnya untuk RBMS. RBMS. Jadi terus terang ini saham third liner ya, yang mungkin sudah buy ya. Pasang aja trailing stopnya di sebentar saya lihat di hourly-nya ya supaya kelihatan ya. Pasang aja trailing stopnya di 57 yang pertama ya.
57, kemudian pasang di 55 ya, low-nya hari ini. Kemudian yang belum punya, terus terang saya nggak menyarankan untuk buy saham ini ya, karena terus terang sebelumnya ini kalau kita lihat di money-nya, dia sudah lama ya, berbulan-bulan cenderung tidak liquid ya, terus tiba-tiba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan terakhir dia naik, terus kemudian turun lagi, naik turun lagi. Kemudian hari bulan ini ya, masih akhir bulan ya, dia naik lagi, kemudian turun, naik. Nah ini masih belum pasti arahnya kemana. Jadi tidak menyarankan buy ya untuk RBMS, lebih baik cari yang lainnya dulu ya. Untuk kayu, emiten kayu Darmi Bersaudara Tbk, kita coba analisanya menggunakan Fibonacci. Sebentar ya, insert Fibonacci, saya coba retracement ya, saya pakai yang dari sini ke sini ya, abaikan dulu yang ini ya. Nah, 108 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, minggu ini dia akan berusaha untuk bertahan di atas Fibonacci retracement level 38,2%. Dan kalau kita lihat di sini, hari ini sempat naik ke atas 23,6%, kemudian gagal, dia turun lagi. Jadi hati-hati yang belum punya, saran saya sih belum ada rekomendasi buy ya. Walaupun mungkin kalau breakout dia masih aja bisa tinggi lagi ya. Kalau kita tarik extensionnya, Fibonacci extension levelnya, ntar saya koreksi dulu. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 108, ada kemungkinan dia mencapai target 120-an ya. Kalau kita tarik garisnya 120-an kurang lebih di sini ya. Atau kalau kita lihat di sini, ini ya 120-an ya kurang lebih ya. Jadi kalaupun mau buy ya, saran saya sih ya sekalian aja tunggu buy on breakout ya. Ketika dia berhasil naik ke atas 108, maka target berikutnya 120 ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 121 kalau salahnya ya. Jadi kita lihat di sini 121, boleh tambah lagi, target berikutnya kurang lebih di 140-an ya. Di Fibonacci extension level 161,8%. Untuk emiten kayu, hanya saja kalau saya sarankan sih buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atasnya 108 ya secukupnya aja. Kalaupun mau curi start lebih awal ya tunggu dia kalau sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya 99 ya, kalau mau curi start ya, yang trading ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 88, lebih baik jual dulu semuanya ya, karena dia akan menguji lagi level 38,2%. Kalau kita lihat di sini level 38,2 ya 38,2%. Kalau kita lihat di sini dia sudah berapa minggu ya, di bulan Maret ya, dia kalau gagal bertahan di atasnya dia malah turun lagi ke bawahnya 38,2%, di sekitar 50% ya, sekitar 79-an. Jadi kalau turun di bawahnya 88, saran saya jual dulu semuanya kalau sudah punya ya. Kalau belum punya ya minimum kalau mau beli, kalau breakout di atasnya ini ya 99 ya. Jadi hari ini high-nya 98, jadi sekalian kalau dia breakout di atas 99, kalau mau lebih amannya ya di atas 108 ya, buy high sell higher. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Sunar, apa gak ketinggian kalau kita belinya di sana? Nah, kalau takut ketinggian sih lebih baik sih cari emiten lain aja, karena kalau emitennya seperti ini saya lebih cenderung suka buy high sell higher ya. Kenapa buy high sell higher? Karena dia kalau begitu breakout naiknya pasti 1-2% kita masih dapat ya ketika dia berhasil breakout ya gitu. Kalau mau curi start atau pasang trailing stop ya 1-2% masih dapat. Tapi kalau beli sekarang itu resikonya kalau dia turun ke bawah dia lumayan tinggi ya turunnya ya. Kalau kita lihat di sini dia kalau turun mendadak dan cukup tinggi ya, tiba-tiba dia turunnya banyak ya. Dari sini kalau dari di sini misalnya kita belinya sekarang ya sekitar 90 ya. Nah kalau dia turunnya mendadak itu bisa turun sampai 72 ya gitu, lossnya banyak ya. Jadi lebih baik kalau seperti ini ya sekalian aja buy on high ya, buy high sell higher. Tapi ya jangan terlalu banyak, risikonya juga tinggi ya. Secukupnya aja kalau mau ikutan trading buy ya. Kemudian deal, kita lihat di sini
Dewata Freight International Tbk. Bentar, catnya error nih, bentar. Bentar, catnya error ya. Jadi saya coba tarik Fibonacci retracement dari sini, Fibonacci retracement dari bawah sini ke atas ya. Sini kita lihat 244 dan kurang lebih di sini 76 ya, 76 ya kurang lebih ya. Kalau kita lihat di sini beberapa hari ini dia cenderung untuk menguji support ini ya, Fibonacci retracement level di sekitar 78,6% ya, di sekitar 78,6%, sekitar 112an ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di low-nya hari ini, low-nya hari ini 114 ya. Jadi pasang di 114 dan 112 ya. Karena kita lihat di sini bentuknya panjang gini ya, ekornya ke atas ya. Terus penutupannya break sesi 1 dia ditutup di bawahnya ini ya. Garis yang swing low sebelumnya ini yang ditembus di bawah itu di 121 ya. Jadi saran saya kalau yang belum punya, kalau mau buy tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 130 ya, kayaknya hari ini ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 130 maka dia akan menguji level 140 ya, Fibonacci retracement level 61,8% ya, di sekitar 140 ya sampai 142. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas boleh tambah lagi buy up, targetnya di Fibonacci retracement level 50%, kurang lebih di 160-an. Kalau naik lagi ke atas boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level Fibonacci retracement 8,2%, kurang lebih di 180 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau yang belum punya mulai dari 130 ke atas ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini volumenya kecil banget ya. Tiba-tiba naik tinggi terus volumenya kecil, naik tinggi volumenya kecil, naik tinggi volumenya kecil ya. Jadi itu ya, secukupnya aja. Kalau dia berhasil naik minim ya, kalau sudah berhasil naik ke atas 130 boleh buy bagian, kemudian naik lagi ke atas 142 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 160 tambah lagi, mudah-mudahan dikasih sampai 180 ya. Itu untuk dia lah. Kemudian untuk MPOW kita lihat di sini tarik Fibonacci retracement level, insert Fibonacci retracement, kurang lebih di sini ya. Sebentar saya lupakan dulu. Nah, ini 50. Kalau kita lihat hari ini untuk MPOW dia gap up ya, loncat langsung dia sampai target 23,6%, kemudian turun lagi ke bawahnya 38,2% ya, candlenya doji. Kalau yang sudah punya, kalau dia turun di bawahnya ini ya, low-nya hari ini 91, lebih baik jual dulu ya untuk MPOW ya. Karena kalau kita lihat dia kalau turun lagi di bawahnya itu dia resiko sih ya. Kalau turun lagi di bawahnya 91, lebih baik jual dulu karena resiko ke bawah dia akan tes ulang di Fibonacci retracement level 61,8% ya, kurang lebih di 74 sampai 76 ya. Bagi yang belum buy, terus terang saya nggak menyarankan emiten ini ya, karena dia kalau kita lihat di sini sering membentuk candle ekor panjang gini ya. Jadi
ekornya panjang gini, saya nggak menyarankan ya, ekornya panjang-panjang gini ya. Jadi cenderung kalau buy nanti dia tidak lama turunnya, ya kan, seperti ini. Ekornya panjang-panjang gini ya, dan ekornya panjang-panjang ke atas. Masalahnya begini, kalau kita buy sekarang, spekulasi buy on weakness ya, nah dia risiko turun ke bawah, karena kalau dia turun ke bawah, kalau kita lihat di sini dropnya cepat juga ya, satu hari bisa. Kalau kita lihat di sini dari high-nya 107 bisa sampai ke low-nya 79 ya. Jadi kita lihat di sini dropnya dia bisa cepat ya dalam satu hari, terus setelah itu nggak ada transaksi gitu ya. Nah itu hati-hati. Makanya susah ya kalau kita coba buy sekarang, risiko diturunkan ke bawah. Kalau bayangkan kayak ini, kalau dari 92 ya misalnya kita langsung buy gitu ya. Nah kemudian kalau turun lagi dia bisa langsung turun kurang lebih sampai ini ya 76 ya 77 ya, lossnya banyak. Nah gitu. Kalau kita buy on breakout juga resiko karena dia sering membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi serba salah, lebih baik hindari dulu untuk saham yang seperti ini ya kalau yang belum punya. Kemudian untuk Zebra, ini sudah saya bahas di analisa sebelumnya juga. Zebra setelah aksi akuisisi ya oleh grup konglomerat Haritanu, kita akan nggak tahu arahnya kemana. Jadi dia sekarang cenderung sideways ya. Kalau sudah punya, pasang aja. Kalau belum pasang trailing stop ya, kalau dia turun di bawahnya 354 dan 346, saran saya jual dulu ya, karena dia akan menguji level sebelumnya ini ya, sekitar 188 sampai 193 ya, sebelumnya ketika dia berhasil breakout ya. Kalau yang belum punya, saya belum menyarankan saham ini ya, tapi kalaupun mau buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout minimum ke atasnya 458 ya, atau sekalian ke atasnya Fibonacci extension level 161,8%, ke atasnya 467 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 467, kalau kita lihat emiten Zebra ini ya jauh ke belakang ya, ya ada kemungkinan dia mencapai target level ya kurang lebih di sini ya. Kalau kita lihat di sini angkanya ini kurang lebih ya sekitar 700-an ya. Nah apakah akan dibawa ke sana, kita belum tahu ya, tapi yang pasti di sini kita perhatikan ya, ekornya panjang 1 bulan, kemudian bulan berikutnya masih sanggup naik, tapi naiknya juga terbatas ya, swing high-nya di sini kita lihat terbatas, kemudian dia cenderung turun. Jadi sebelumnya juga sama, naik tinggi 1 bulan, kemudian dalam bulan berikutnya dia lesu ya, cenderung akan turun. Jadi untuk yang ini saya nggak menyarankan untuk buy on breakout ya, karena dia resiko juga arahnya kemana belum yakin ya. Fundamentalnya ke depannya seperti apa belum dianalisa lebih lanjut ya. Nah naiknya apa karena sentimen akuisisi bakalan dikerek lagi naik ke atas ya, kita nggak tahu. Yang sudah punya pasang aja trailing stop ya, jangan sampai nanti turun mendadak ARB berkali-kali nggak bisa jual ya. Kemudian BBB Bank Neo Commerce ya, saya akan menggunakan analisanya, saya coba tarik menggunakan di sini insert Fibonacci. Saya gunakan retracement aja ya, mulai dari sini ya. Nah kalau kita lihat di sini dia sedang berusaha ya minggu ini ya, sejak turun minggu lalu, beberapa minggu yang lalu dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Nah dalam minggu ini dan kedepannya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement 61,8%. Dan kalau kita lihat hari ini, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 490 ya, 488 ya di sini ya, 488, dan stop loss maksimum ya 462. Kalau turun di bawahnya 488 dan 462 jual dulu, karena dia akan resiko kembali lagi ke masanya di sini ya, kurang lebih sekitar 320. Itu untuk BB ya yang sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy ya, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya Fibonacci retracement level 1,8%, yaitu ke atasnya 560. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 560, maka target berikutnya kurang lebih di sini ya, ini swing hanya di 665 ya, maka dia akan mencoba untuk mencapai target di atas 665. Jadi
Kalau di atas 560 boleh buy ya. Kemudian kalau berhasil breakout lagi ke atasnya 665 boleh tambah lagi average up ya, buy up ya, average up. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini 765 boleh tambah lagi ya. Kemungkinan targetnya bisa sampai Fibonacci retracement level sekitar 23,6% ya, kurang lebih sekitar 830 sampai dengan 850. Kalau breakout di atas 850 ada kemungkinan dia bisa sampai 1000 ke atas ya, breakout ke atas 1010. Itu untuk BBYB ya. Jadi buy-nya bertahap saja, jangan terlalu agresif ya. Diatur aja money manajemennya, jangan sampai kita buy-nya kebanyakan di atas kita tambah lagi nanti penambahannya terlalu banyak sehingga average-nya lebih tinggi ya daripada sebelumnya dan resiko. Jadi kalaupun mau lebih awal ya curi start ya, saran saya sih kalau mau buy, sebentar saya lihat di sini. Tunggu sekalian aja ya kalau dia sudah berhasil naik. Kita lihat high-nya hari ini 540 ya. Jadi bentar, BBYB ya, saya lihat dulu. Jadi kalau paling lebih awal ya, kalau dia berhasil naik ke atas 550 ya, hari ini masih gerak ya. Ini sesi 1 sudah mulai. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 550 ya, kalau paling lebih awal ya. Kalau saya sih lebih baik kalau naik di atas 560 ya. Baik, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Buy-nya bertahap aja karena kita lihat di sini volumenya masih kecil ya dibandingkan dengan sebelumnya ketika dia mencoba breakout gini ya. Nah, jadi secukupnya aja. Jadi kalau naik ditambah lagi gitu ya. Average up ya. Jadi jangan sampai terlalu agresif gitu ya. Jadi sekian pembahasan untuk 14 saham untuk sesi 1 tanggal 30 Maret 2021 hari Selasa untuk WIM, BFIK, Baca, Film, TPIA, DGIG, GCTL, MCAS, LBMS, Kayu, Deal, MPOW, Sebra, dan BBYB. Sekian dan terima kasih.